Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam suasana baik begitu ya. Kemarin sudah liburan dan harus semangat lagi menemui hari Senin ya. Tepat di hari ini tanggal 11 Oktober 2021. Kalau tidak ini kita lihat juga bahwa ini sudah masuk ke akhir-akhir bulan di akhir tahun 2021 ya. Mudah-mudahan resolusi yang kemarin kamu sudah catat di awal tahun 2021 ini bisa diselesaikan dan juga bisa tercapai begitu ya resolusinya. Luar biasa, hari ini pemirsa kita akan membahas masih dalam momentum Hari Kesehatan Jiwa begitu ya, kemarin dari tanggal 10 Oktober 2021. Namun sebelum kita memulai talk show bincang hari ini, kita ingatkan juga untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita, bisa memfollow di Instagram @sultantv dan juga @beritasultantv dan juga fanpage Facebook kita di Sultan TV dan YouTube kita Sultan TV juga ya. Anda juga nanti bisa melayangkan pertanyaannya di segmen ketiga. Dan kita ingatkan juga bahwa tayangan kita bisa disaksikan melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Luar biasa sekali pemirsa untuk membahas momentum Hari Kesehatan Jiwa di hari ini. Saya sudah ditemani Kak Aminah Putri Suwardi selaku Program Director Aku Temanmu. Kita akan membahas tema yang sangat menarik, peduli ke orang tua dengan kesehatan mental atau mental health yang sekarang ramai dibicarakan begitu ya. Assalamualaikum Kak Aci. Waalaikumsalam. Kak Aci sehat Kak? Halo. Alhamdulillah sehat. Bagaimana Kak Dea? Sehat juga alhamdulillah nih. Kemarin kita sama-sama memperingati Hari Kesehatan Jiwa ya Kak Aci ya. Apakah teman-teman di Aku Temanmu ya ini melaksanakan kegiatan? Ya, alhamdulillah kami melaksanakan kegiatan. Kebetulan kami dalam memperingati Hari Kesehatan Mental di tanggal 9 dan 10 kami mengadakan webinar series, di mana webinar series ini kita bagi menjadi keempat webinar. Jadi webinar pertama sampai keempat itu kita mengundang para psikolog dan pembicara yang expert di bidangnya. Kami pun mengangkat tema sesuai dengan yang lagi hangat diperbincangkan dan apa sih yang lagi remaja resahkan saat ini gitu. Oke, apa sih Kak yang kemudian sedang banyak diresahkan oleh para remaja dan generasi milenial kita saat ini? Saat ini mereka sedang merasakan apa tujuan hidup mereka, mereka arahnya mau kemana, terus tentang ini ya, hubungan dengan pasangan gitu. Oke. Itu yang saat ini banyak diresahkan sama remaja, itu Kak. Oke. Ini terlebih pada pencarian jati diri, mungkin karena masih labil karena remaja juga ya Kak Aci ya. Betul. Oke, Kak Aci, sebelum kita bahas tema kita nih soal peduli ke orang tua dengan kesehatan mental atau mental health yang memang belakangan ini istilah ini mencuat begitu ya Kak Aci ya. Boleh dong informasi dulu kepada pemirsa Sultan TV yang sedang menyaksikan kita. Ini kan Kak Aci dari Aku Temanmu ya, Rumah Aku Temanmu ya. Mungkin boleh dijelaskan dulu Kak Aci sedikit tentang Rumah Aku Temanmu, silakan. Baik, memang kalau tak kenal maka tak sayang. Betul. Gitu ya. Oke, izin memperkenalkan diri. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Saya Aci, teman-teman bisa panggil aku Aci. Sebelumnya terima kasih Sultan TV yang sudah mengajak aku untuk di kegiatan pagi ini. Rumah konseling adalah program pendidikannya Dompet Duafa Banten. Jadi program ini diinisiasikan oleh Dompet Duafa Banten. Kenapa Dompet Duafa Banten mendirikan rumah konseling? Karena Dompet Duafa Banten melihat bahwa peduli terhadap fenomena yang sudah banyak terjadi, kegelisahan dan pola pendidikan remaja saat ini. Mereka dari kepedulian itu, Dompet Duafa makanya mendirikan rumah konseling. Gitu. Jadi harapannya rumah konseling Aku Temanmu ini bisa menjadi teman baik untuk para remaja, bisa menjadi teman cerita untuk para remaja yang mereka nggak tahu mau cerita kemana. Jadi remaja-remaja ini nggak usah takut untuk cerita tanpa harus takut dijudge, dihakimi, atau disalahkan. Karena kebanyakan mereka yang ini, karena mereka sebelumnya mau cerita saja mereka sudah kayak
dihakimi, dijudge, masalah lu mah begitu doang, gampang kali gitu mah. Hmm. Lu penyakit jiwa ya dan lain sebagainya. Kayak gitu-gitu. Jadi kami hadir sebagai teman baik remaja yang khususnya ada di Banten. Kami mendengarkan cerita mereka, kami menjadi teman baik mereka. Cuman untuk menjadi teman cerita mereka aja gitu, tanpa mereka takut, tanpa mereka cemas dan khawatir dan lain sebagainya gitu, Kak. Oke, kadang kita juga tidak bisa bercerita kepada orang tua kita sendiri juga ya Kak Aci ya, dalam keadaan atau kondisi tertentu begitu. Oke, kita mau bahas tentang kesehatan mental atau kesehatan jiwa barangkali begitu ya Kak Aci ya. Kenapa sih kemudian akhir-akhir ini isu mental health, kesehatan jiwa, kesehatan mental ini belakangan ini mencuat Kak Aci? Menurut Kak Aci apa kemudian faktor yang buat istilah itu mencuat sekarang? Oke, kita harus sama-sama tahu dulu apa sih sehat mental atau kesehatan mental itu. Yeah. Nah, di sini aku mau bacain menurut kesehatan itu, menurut WHO adalah sebuah kesejahteraan antara fisik dan sosial, termasuk berarti di dalamnya itu kesehatan jiwa, gitu. Kesehatan pun nggak bisa kita pisah-pisahin nih. Berarti kalau jiwa seakan jiwa ini fisik dan sosial itu berbeda, padahal enggak. Jadi kalau misalkan sehat fisik berarti jiwanya juga sehat. Sehat itu menyeluruh gitu, termasuk sehat jiwa juga harus menyeluruh, fisik juga. Kita tetap amati bisa berproduktif dengan baik, terus kita juga tahu apa potensi diri kita, terus bagaimana kita menghadapi stres atau masalah sehari-hari gitu. Terus kenapa ya, tadi pertanyaan Dea, kenapa kok tahun-tahun ini semakin mencuat kesehatan mental? Karena semakin hari, semakin waktu berjalan, orang-orang semakin tahu gitu, apa potensi dirinya dan kenapa dia bisa begitu. Terlebih lagi, semua informasi yang bisa kita cari itu bisa kita dapatkan melalui media sosial, gitu. Hari ini gue ngerasa cemas, kenapa ya? Gue cari deh di YouTube atau enggak Instagram atau enggak Google. Nah, ini salahnya juga nih Kak. Mereka mudah mencari, mereka kurang dan lebihnya media sosial itu, yaitu mereka jadi mudah men-self-diagnose. Jadi pada saat itu mereka cemas. Terus di situ ada tuh, misalkan itu bipolar. Bipolar itu merasakan kecemasan, susah tidur dan lain sebagainya. Nah, sudah tuh, oh berarti gue bipolar nih, gitu. Padahal belum tentu ya Kak Aci ya. Padahal belum gitu. Nah, karena semakin saat ini situasi juga dan lingkungan juga sangat berbeda dan setiap harinya juga kita selalu mendapatkan masalah yang berbeda juga. Jadi yaitu informasi-informasi yang bisa kita dapatkan dengan mudah dan itu yang bisa kita terima gitu. Oke. Artinya tanpa kita cari tahu dulu ya Kak, ke yang benar-benar sumbernya dan informasi yang betul-betulnya itu bagaimana. Oke, tapi pada umumnya Kak, apakah setiap orang sebetulnya dia ketika mengalami mungkin gangguan mental begitu dalam tanda kutip ya, jiwanya tidak sehat begitu, itu sebetulnya merasa menyadari tidak sih Kak Aci? Atau tidak menyadari, merasa sehat-sehat saja? Nah, tadi itu, saat ini kan semua bisa kita bisa cari apa yang lagi kita rasakan dan ketemu nih sama konten atau satu hal yang lagi dibicarakan dan ini pas nih menurut kita gitu. Terus ya tanpa kita mencari dan mengulas lagi dan itu langsung kita menjudge bahwa oh diri gua lagi stres, lagi depresi tanpa kita tanya yang ke ahli dan profesional. Terus kita juga nggak mencari tahu nih kenapa kita stres, apa yang menyebabkan kita stres.
ya udah gue stres, ya udah gue stres gitu jadinya. Dia nggak cari tahu kenapa sebabnya dia begitu gitu. Bener nggak sih saya itu sedang merasakan gangguan mental? Gangguan mental tuh banyak loh. Ada yang bipolar, ada yang gangguan kecemasan, terus ada yang banyak lah. Jadi di mana nih saya apa yang sedang saya rasakan gitu. Gitu sih Kak. Jadi Oke, karena self diagnose tadi ya, begitu mudahnya mencari informasi padahal belum tentu valid dengan keadaan kita sendiri begitu ya Kak Aci ya. iya, betul banget. Oke, nah ini tentu dengan perkembangan teknologi, kemudian juga media sosial yang begitu cepat informasinya, ini barangkali gangguan mental pada remaja juga ini risikonya apakah semakin tinggi juga Kak Aci? Akan semakin tinggi kalau mereka tidak cepat menyadarinya, tidak cepat mencari bantuan. Ya mereka akan sibuk dengan, mereka akan berkutat di situ aja, gitu. Mereka akan terlalu semakin menjudge atau merendahkan diri mereka bahwa saya bipolar, bahwa saya itu punya penyakit depresi yang nggak bisa ditolong. Justru malah akan merugikan dirinya sendiri. Yang lebih baik adalah kamu merasakan tidak baik-baik aja. Berarti apa yang harus kamu lakukan? Mungkin cerita kepada orang lain, benarkah kondisi yang saya rasakan ini? Atau mencari bantuan ke profesional gitu. Oke, ini ceritanya juga harus ke orang yang tepat ya Kak Aci ya? Iya, ke orang yang tepat, betul banget. Atau seseorang yang sudah kita percaya, misalkan sahabat atau teman yang dia kalau cerita sama dia tuh kita merasa aman dan nyaman gitu. Oke, nah Kak Aci, selain tadi adanya pencarian jati diri yang membuat para remaja tadi cemas, kemudian tadi pasangan juga ya kata Kak Aci ya, faktor apa lagi sih Kak Aci saat ini yang kemudian menjadi faktor utama yang mempengaruhi kesehatan mental para remaja saat ini? Dengan orang tua, gitu. Hubungan dengan orang tua. Salah satunya itu yang menjadi faktor kenapa anak-anak ini memiliki gangguan mental. Gangguan mental ini juga bukan yang bukan yang jadi suatu perkara atau musibah yang wah gitu atau yang memalukan, enggak. Kita depresi butuh istirahat itu juga sebagian dari gangguan mental gitu. Jadi gangguan mental ini bukan penyakit jiwa atau yang harus dijadikan aib untuk keluarga, enggak. Gitu Kak. Oke, apakah artinya kemudian para orang tua ini masih belum terlalu peduli atau perhatian begitu ya Kak ya terhadap anak-anaknya untuk kesehatan mental? Itu bisa jadi. Nah, aku mau sedikit cerita. Teman-teman atau remaja yang datang ke rumah konseling ini, rata-rata permasalahannya adalah hubungan dengan orang tua. Orang tua yang banyak menuntut terhadap anaknya, orang tua yang tidak bisa berkomunikasi baik terhadap anaknya, terus orang tua yang mudah membanding-bandingkan anaknya dengan orang lain, orang tua yang nggak bisa memberi pengertian dan pemahaman terhadap orang lain, gitu. Mereka jadi merasa bahwa ini orang tua saya bukan ya, saya lahir dari lahir dari ibu saya atau bukan. Kenapa ya ibu saya begini, kenapa ayah saya begini? Akhirnya jadi anak ini berpikiran yang enggak gitu. Dia jadi menyalahkan, kenapa saya harus lahir dari ibu yang begini gitu. Kenapa saya enggak kayak anak yang lain? Ya begitu deh Kak. Akhirnya jadinya mereka mencari karena mereka di rumahnya nggak dapat perhatian dari orang tuanya, mereka mencari keluar seseorang yang bisa memberikan perhatian itu terhadap mereka. Nah, di situ jadi bisa ada kesalahpahaman bahwa di luar sana cari perhatian, kalau di rumah enggak. Jadi bagaimana caranya saya bisa dapat perhatian itu di luar. Nah, akhirnya timbul deh itu keinginan, terus tuntutan yang kalau saya besar nanti saya harus begini, saya harus lakuin ini terhadap anak saya. Jadi ya itu hal-hal yang sudah dipupuk dari kecil
dan dia dapatkan itu bisa berdampak di dewasanya. Ya. Dan ada Kak, karena dia tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, dia mendapatkan perhatian dari pacarnya. Oh ya udah, saya dapat perhatian nih dari pacar saya. Saya yang penting saya disayang, yang penting saya diperhatiin. Terus ya udah deh, kalau dia minta apa-apa saya kasih. Nah di situ, setelah semuanya dikasih sama dia ditinggalkan dan akhirnya dia pun depresi, merasa bersalah terhadap dirinya dan dia pun menyalahkan orang tuanya lagi atas apa yang sudah terjadi di dalam dirinya. Itu terus aja begitu kejadiannya. Oke, Kak Aci, ini menarik ya. Harusnya orang tua yang paling support untuk kesehatan mental anak-anaknya justru menjadi salah satu faktor yang memicu gangguan mental juga ya kepada anak-anak ya. Ya. Oke, Kak Aci, Kak, nanti kita akan lanjutkan dulu ya. Nanti kita harus jeda terlebih dahulu, Kak Aci. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang Hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih pemirsa Sultan TV Anda masih bersama kami, tentunya masih dalam rangkaian momentum memperingati Hari Kesehatan Jiwa begitu ya. Nah, tidak hanya orang tua tadi yang ternyata menjadi salah satu penyebab kita mengalami gangguan mental begitu ya Kak Aci ya. Namun lingkungan dan juga tadi jati diri juga ini juga menjadi salah satu permasalahan bagi para remaja saat ini. Nah, nanti boleh bertanya kepada Kak Aci di segmen ketiga ya. Oke, Kak Aci, apakah remaja yang sedang mengalami gangguan mental begitu ya, ini sudah menyadari belum sih Kak Aci atau dirinya sedang mengalami gangguan jiwa atau gangguan mental? Oke. Ini aku bicara menurut perspektifku ya Kak, jadi mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Ya. Remaja menyadari apa yang mereka rasakan saat itu, tapi mereka menyadari bahwa saat itu mereka lagi nggak baik-baik aja. Mereka cemas, mereka takut, mereka marah, tapi mereka nggak tahu kenapa sebab mereka seperti itu. Terus ada juga yang pada saat itu mereka nggak kenal terhadap dirinya sendiri. Emosi apa yang mereka rasakan, bagaimana cara membedakan emosi sedih, emosi marah, dan senang, itu mereka masih bingung. Mereka yang mereka bisa
rasakan adalah ya udah saat itu mereka sedih, penyebabnya adalah nggak tahu mau cerita sama siapa, tapi penyebab mendalamnya mereka nggak tahu, dan mereka bingung mau gimana. Mereka taunya mereka sedih aja. Oke. Tanpa tahu sebab dan kenapa mereka bisa begitu, itu apa. Gitu. Mungkin karena ada luka-luka masa lalu atau masalah yang belum diselesaikan, dan itu bisa bisa muncul dan bisa membludak akhirnya pada saat mereka juga lagi menghadapi masalah, terus masalah yang lalu yang belum selesai timbul juga di masalah tersebut. Makanya jadi perasaannya itu berkecamuk gitu. Mereka nggak tahu mereka harus bagaimana, apa yang mereka harus lakukan. Ya mereka bingung akhirnya. Mereka nggak tahu tujuan hidup mereka. Itu balik lagi ke situ. Oke. Nah, balik lagi ada orang tua. Kalau misalnya kita pertanyaannya, pedulikah orang tua terhadap kesehatan mental anak-anaknya? Jawabannya seperti apa berarti Kak Aci? Pedulikah? Harus peduli. Harus gitu. peduli. Tapi ini tentang orang tua ya Kak. Aku juga khawatir salah dan keliru untuk para orang tua di luar sana. Maafkan kesalahanku. Aku hanya menjelaskan apa yang kufahami dan sudah aku dapat sebelumnya. Itu sangat perlu gitu. Karena kesehatan mental ini juga umum ya, dan banyak pengertiannya tentang pola asuh anak, cara mendidik anak, bagaimana berkomunikasi dengan anak. Itu orang tua juga harus mempelajarinya. Anak yang tantrum, bagaimana cara menghadapinya. Terus anak yang nggak mau terbuka sama orang tua, bagaimana cara menghadapinya. Itu orang tua pun harus punya bekal itu. Nah, kita, Dea, sebagai calon orang tua, apa yang kita lakukan? Gini Kak, kalau misalkan kita tumbuh dari orang tua yang nggak baik, atau sekarang ada ya sebutan toxic parent, itu toxic parenting. Itu orang tua yang beracun gitu lah, maksudnya tindakannya itu selalu menyakiti anak. Nah, kita sadari dulu nih, kita lihat orang tua kita dulunya tumbuh dari keluarga yang seperti apa, dia dididik dan pola asuhnya bagaimana. Lihat ibu dan ayah gitu. Terus pola pendidikan juga itu penting. Ayah saya, ibu saya, pendidikannya itu sampai mana. Terus dulu lingkungan pertemanannya itu seperti apa. Oke, kita sudah tahu nih, kayaknya orang tua kita itu memang dari keluarga yang otoriter. Terus ibu saya juga dulu suka dituntut, suka dibanding-bandingkan sama dulu, dan itu terbentuk akhirnya Kak, itu terbentuk dari nenek ke orang tua kita, dan orang tua kita ke anak kita, dan kita nih sekarang. Nah, orang tua kita nggak tahu dengan pendidikannya yang kurang, mereka nggak tahu apa yang mereka rasakan dulunya itu salah atau bukan, pola pendidikan yang gitu, pola asuh yang begitu itu benar atau salah. Yang mereka hanya tahu mereka dididik begitu, terus terjadilah pada kita gitu. Luka masa lalu yang belum selesai dari orang tua kita terbawa ke kita. Nah, kita nggak bisa menyalahkan orang tua kita, karena orang tua kita pun pernah seperti kita, tumbuh jadi anak-anak, terus ke remaja, ke dewasa, akhirnya mereka menikah, terus punya anak, gitu-gitunya. Apa juga yang harus kita lakukan? Kita terima bahwa keadaan orang tua kita yang begitu, gitu. Orang tua kita yang memang dari keluarga bukan baik-baik aja, terus pendidikannya juga nggak tinggi, terus juga ternyata orang tua saya punya luka masa lalu yang belum diselesaikan, dan itu berdampak pada pola asuh yang saya rasakan saat ini. Oke, berarti apa yang harus saya lakukan? Saya menyadari dan saya terima bahwa seburuk, sekasar, sejahat apapun orang tua kita, itu adalah orang tua kita yang membesarkan kita dan selalu ada untuk kita pada saat kita nggak baik-baik aja.
Oke. gitu. Artinya anak-anak juga ini harus lebih pintar begitu ya Kak ya untuk mencari informasi dan juga mencari tahu keadaan orang tuanya. Betul. Iya, iya, bener banget, Kak. Jadi teman-teman juga anak-anak ini harus apa ya, eh, cari tahu atau kalau sudah menyadari bahwa ini toksik, segera cari tahu dan sadari. Cari, cari tahu, sadari, dan cari bantuan. Bisa sharing sama teman-teman yang kayak, orang tua lu begini gak sih? Oh begini nih. Nah sharing tuh, kamu terus apa yang harus kamu lakukan sama orang tua? Misalkan, gue mau masa bodoh sama orang tua, yang penting gue mau main-main. Kita sadari lagi nih, berarti ini nggak baik nih, aku nggak bisa begini gitu. Kita cari lagi bantuan sama orang lain, misalkan dari ke guru atau dosen atau kakak, ya orang lain yang bisa membantu kita sampai kita menemukan jawaban yang bisa membuat kita tenang dan kita bisa mencobanya ke orang tua gitu. Okay. Mau terbuka terhadap orang tua, mau terbuka dan anak juga mau terbuka. Mau menyadari kesalahan orang tua dan anak pun mau menyadari gitu, dan bangun komunikasi yang baik lagi gitu. Oke. Kedua belah pihak antara orang tua dan juga anak ini harus sama-sama terbuka begitu ya. Nah, apa kemudian Kak Aci yang menjadi salah satu faktor bagi anaknya yang cenderung tertutup terhadap orang tuanya, tidak mau cerita, berat untuk bercerita, atau mungkin barangkali bahkan banyak juga anak-anak yang berjarak dengan orang tuanya begitu Kak Aci ya? Faktornya karena dari kecil dia sudah suka dimarahin, atau kalau misalnya kita nangis, kita minta nih, dulu mungkin dia merasakan kayak kita nangis, kita pengen mainan, tapi pada saat itu kita main mulu. Ini apa? Mama nggak punya duit. Kamu ngerti nggak sih? Paham nggak sih keadaan orang tua? Malah kita jadinya disalahkan. Anak kok nggak pengertian banget, kayak gitu-gitu. Terus misalkan dibanding-bandingan sama orang lain. Kita mau ngomong nih, Mah, saya di sekolah apa? Main aja. Apa? Mau duit lagi? Tuh anaknya ibu muslimah tuh. Coba kamu kayak gini-gini. Kayak gitu kan. Jadi kita belum ngomong aja, kita udah disemprot gitu. Iya, udah disalahin. Jadinya akhirnya, ya udah deh, gue kayaknya nggak mau cerita sama orang tua. Mending gue cari perhatian di luar sana, gue cari hal-hal yang menyenangkan di luar sana. Nah, ini bisa jadi penyimpangan juga. Untuk membuat dia tenang dan lupa sama masalahnya, anak bisa menyimpang. Kayak misalkan, sekarang HP juga udah bisa mengakses apa-apapun ya. Jadinya mereka main game terus, atau mereka jadi menonton konten-konten yang nggak baik. Terus kalau di luar sana, yang tadi itu, pergaulan dan lingkungan yang jadinya nggak baik. Nah akhirnya kan orang tua jadi anaknya nggak baik, terus orang tuanya juga nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nah akhirnya ya udah, anaknya pergi ke sana, orang tuanya ke sana, ditemukan gitu Kak. Dan itu akan terus berjalan sampai si anak dewasa, terus mereka mempunyai keluarga dan punya anak lagi. Kalau itu nggak diselesaikan, begitu akhirnya. Oke, padahal penerapan pola asuh, kalau kita lihat mungkin barangkali pola asuh anak zaman dulu dengan anak-anak zaman sekarang mungkin ada perbedaannya juga ya Kak Aci ya? Banget, kita pun merasakan ya Dea, pada usia kita SD, TK, dan sekarang sudah kuliah itu sangat berbeda. Bahkan makanan yang dulu kita makan aja, bentukannya udah nggak sama kayak dulu. Nah, sama dengan lingkungan dan pergaulan juga nggak akan sama pada saat kita kecil gitu. Artinya para orang tua, peranan orang tua justru harusnya semakin besar untuk anak-anak zaman sekarang ya Kak Aci ya? Iya, betul banget. Nah, bukan hanya orang tua ya yang harus terbuka dan mengakui bahwa ada hal-hal yang keliru dan harus diperbaiki. Tapi anak-anak juga mau terbuka dan memaafkan kekeliruan dan kesalahan orang tuanya, sehingga solusi dan
hal-hal yang bisa dilakukan itu bisa dilakukan bersama-sama, sehingga nggak ada lagi nih orang tua saya yang harusnya begini, anak yang harus begini, sehingga nggak ada lagi tuntutan-tuntutan dari anak ke orang tua, dari orang tua ke anak juga gitu. Mereka adil dan bisa saling mengerti satu sama lain. Gitu, Pak. Oke, Kak Aci, nanti kita akan lanjutkan lagi. Masih ada satu segmen terakhir dan kita lihat ini ada beberapa pertanyaan ya yang sudah mampir ke kanal YouTube Sultan TV. Nanti bisa coba dijawab oleh Kak Aci. Baik, pemirsa tetap bersama kami dalam bincang hari ini. Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV Anda masih bersama kami, masih ditemani juga oleh Kak Aminah Putri Suwardi atau Kak Aci ya, selaku Program Director Aku Temanmu. Luar biasa sekali nih Kak Aci, kalau kita lihat di kanal YouTube Sultan TV sudah ada beberapa pertanyaan nih untuk Kak Aci menyoal tema yang sedang kita bahas hari ini. Oke, saya mau bacakan yang pertama terlebih dahulu. Kak Aci, jika kita mengalami stres kerja di waktu tertentu di saat tingkat pekerjaan sedang tinggi, bagaimana cara-cara mengatasinya agar tidak berpengaruh pada kesehatan jiwa, raga, dan lingkungan keluarga kita? Nah, ini banyak nih Kak, mungkin banyak yang stres di tempat pekerjaannya, kemudian dibawa ke rumah, begitu kurang lebih ya. Gimana cara mengatasinya Kak Aci? Silakan. Oke, ya betul banget. Apalagi di situasi pandemi ini, tuntutan semakin banyak, terus juga ya semua serba online gitu kan, kita harus bisa membiasakan diri terhadap lingkungan yang baru gitu, atau situasi yang baru. Tadi itu gimana ya caranya? Ini, ambil jeda sama dirimu gitu, terus lihat dulu pekerjaanmu itu gimana, kamu happy nggak menjalani pekerjaanmu, hal apa yang bisa kamu dapatkan dari pekerjaan itu gitu. Terus lihat juga bahwa apa yang membuat kamu capek, apa yang membuat kamu jenuh, mungkinkah pekerjaan yang begini-begini aja misalkan, atau ada hal lainnya. Terus ya, kamu sadari dulu kenapa kamu jenuhnya, kenapa kamu capeknya. Bisa jadi karena memang ada hal-hal yang sudah
kamu nggak suka gitu, atau kamu udah nggak nyaman di pekerjaan itu. Karena kalau sesuatu pekerjaan kita lakukan secara suka dan kita nyaman ada di situ, kita akan baik-baik aja gitu. Pekerjaan yang seberat apapun bisa kita lakukan. Iya. Nah, lihat dulu, tadi lihat lagi, kamu nyamankah berada di pekerjaan itu? Terus kamu suka nggak dengan lingkungan pekerjaanmu, dengan dengan pola komunikasi di pekerjaanmu? Terus kalau ada yang nggak disuka apa? Kamu lihat suka dan enggaknya itu. Dan harus ini ya, harus realitas gitu. Jangan ada yang dilebih-lebihkan atau yang dikurang-kurangin. Terus setelah itu, oke. Kalau misalkan akhirnya kita dapat nih jawabannya, kita cuma butuh istirahat. Oke, istirahat. Kita istirahat mau ngapain nih? Mau liburan kah? Atau kita mau menyadari, atau kita butuh waktu me time gitu. Ya udah, kita beranikan komunikasi sama atasan bahwa Pak, saya merasa, Pak, bos atau Bu, saya merasa kalau saya udah nggak baik. Nggak baiknya itu dijelaskan juga. Saya nggak baik, saya nggak fokus untuk menjalani pekerjaan saya. Saya khawatir ke depannya saya semakin nggak bisa berkualitas di pekerjaan saya, dan saya khawatir ini akan berdampak terhadap diri saya. Saya mau izin istirahat, cuti 3 hari, saya mau istirahat dari pekerjaan saya mau ambil jeda dari keruwetan pekerjaan ini, saya mau liburan, dan saya harap setelah ini saya bisa kembali gitu. Jadi ambil jeda dulu nih sama dirimu, dan lihat apa yang kamu suka dan enggak di pekerjaan itu, gitu. Semuanya kalau kita lagi semua pekerjaan pasti ada tuntutan, mungkin nggak ada. Pasti juga ada hal-hal yang harus dikejar gitu. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat dulu, kita lihat lagi. Kita bisa nggak mencapai ini? Terus kita suka nggak terhadap pekerjaan ini? Kita nyaman nggak? Kalau misalnya kita nyaman, hal seberat apapun dan pekerjaannya seberat apapun, itu bisa kita atasi. Gitu. Nah, kalau sudah capek dan merasa nggak baik-baik aja, ambil jeda untuk istirahat. Kamu bisa sampaikan ke orang-orang sekelilingmu bahwa kamu lagi nggak baik-baik aja, saya butuh istirahat dan mohon waktu untuk diri saya, gitu. Jadi bangun juga nih keterbukaan terhadap orang lain. Jangan mudah jangan diem-diem aja terus kamu bilang sama diri kamu, orang lain juga ngerti kok, orang lain bakal ngerti kalau saya lagi nggak baik-baik aja. Loh, orang lain ini dukun atau dia cenayang yang tahu kondisimu, yang tahu keseharianmu itu bagaimana. Jadi semuanya bisa dikomunikasikan gitu. Mulai lagi terbuka untuk sama orang lain, dan hargai dirimu bahwa dirimu itu butuh istirahat. Oke. Ini penting sekali ya Kak ya, terbuka di lingkungan pekerjaan, kemudian terhadap teman-teman sesama di pekerjaan kita, kemudian kepada atasan kita, ini sangat penting sekali ya. Ketika misalnya kita sedang ingin istirahat, jangan kemudian terus menerus dipaksakan sehingga nantinya kena gangguan mental begitu ya Kak Aci ya. Oke. Bukan terkena gangguan mental juga ya, sehingga ya kamu merasa nggak baik-baik aja, dan malah kamu akan merasa di situasi yang semakin buruk gitu untuk dirimu, gitu kurang lebih. Oke, Kak Aci, kita ke pertanyaan selanjutnya. Berapa jenis gangguan mental sih Kak Aci? Ada yang ringan dan berat juga tidak? Wah, itu kalau gangguan mental banyak ya. Terus ada yang ringan, ada yang enggak. Gitu. Kalau gangguan mental yang aku tahu ada depresi, ada bipolar, ada yang gangguan makan atau gangguan tidur, terus juga dia ada yang gangguan kecemasan, ada juga skizofrenia, terus banyak hal lainnya yang aku juga nggak terlalu paham di bidang itu, gitu sih. Kalau yang paling terberat itu apa Kak konsekuensinya terhadap diri kita? Yang paling terberat lagi-lagi
kita nggak mau mencari tahu apa yang sedang kita rasakan, apa yang kita sedang apa yang namanya hal apa yang kita hadapi gitu. Kita terus saja menjudge dan menyadari bahwa gue depresi, gue begini, tanpa kita mencari solusinya. Nah akhirnya dia jadi apa, gangguan tidur, dia susah tidur, dia susah juga menjalin hubungan terhadap orang lain, begitu aja. Dan dia nggak sama orang lain sampai akhirnya ya udah dia punya apa ya namanya lingkungannya sendiri, dia punya cara bermainnya sendiri, dia mengambil alih atau menarik dirinya dari lingkungan sampai akhirnya orang lain juga nggak tahu nih dia kenapa. Terus akhirnya dia kena gangguan jiwa, dia lupa sama dirinya, terus dia bingung sama dirinya. Itu ada juga yang begini, Kak Dea, apa saking pinternya dia, saking dia cerdas, malah dia akhirnya jadi depresi dan gangguan jiwa. Ada di bagian otaknya yang akhirnya apa ya namanya, jadinya kegeser gitu, rusak. Dia lupa sama keluarganya karena dia terlalu fokus terhadap pendidikannya. Terus dia lupa bahwa dia juga punya lingkungan pertemanan. Ya itu akhirnya dia terkena gangguan jiwa itu. Oke, baik Kak Aci. Ini kita ke pertanyaan selanjutnya, barangkali Kak Aci bisa jelaskan juga ya, ini dianjurkan tidak sih Kak Aci untuk memberitahu hasil DASS 21, ini saya nggak tahu nih, DASS 21 kita kepada ahli kesehatan mental untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik? DASS 21. Bentar, aku cari tahu dulu ya. DASS itu hasil kayaknya ya, hasil apa ya namanya, hasil diagnosa mungkin. Tadi boleh diulang lagi Kak? Oke, boleh atau tidak kita memberitahukan hasil diagnosa kita kepada ahli kesehatan mental untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik? Oh iya, itu boleh banget ya pemahamanku. Karena kalau kita pergi ke ahlinya, ya kita bukan yang ke orang yang salah gitu. Karena itu tepat. Misalkan kita ke psikolog, kita udah pernah nih ke psikolog A, cuman kita merasa bahwa kita nggak nyaman sama psikolog tersebut. Terus, nah kita sudah punya diagnosanya nih bahwa kita gangguan kecemasan. Oke. Ya udah saya mau cari psikolog lain deh. Nah, kita bawa nih diagnosa yang sebelumnya. Kita jelaskan sama psikolog yang selanjutnya ini bahwa Bu, Pak, saya didiagnosa gangguan kecemasan ABCD, ini yang psikolog saya sampaikan ke saya. Tapi selama masa terapi, saya merasa bahwa saya nggak ada perubahan, bahkan saya jadi semakin buruk gitu, malah semakin masalahnya semakin saya nggak bisa hadapi. Jadi saya harus gimana ya gitu. Nanti juga ditanya nih sama psikolog yang selanjutnya, oke, apa yang kamu lakukan, terus hal apa yang sudah kamu lakukan, kayak gitu-gitunya. Itu harus terbuka ya sama psikolog kita sendiri atau dokter psikiaternya gitu. Nggak ada yang ditutup-tutupi. Jadi psikolog dan psikiater juga tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana membantu dirimu gitu. Jangan sampai kemudian nanti ada salah diagnosis juga ya Kak Aci ya, karena kita tidak terbuka begitu terhadap ahlinya. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya Kak Aci ya. Oke. Gangguan mental atau penyakit mental diawali dengan gejala apa Kak Aci? Gangguan mental atau penyakit mental diawali gejala apa? Gini, kalau kamu merasa udah nggak baik-baik aja, terus kamu menarik dirimu dari lingkungan, terus kamu nggak mau terbuka sama orang lain, kamu juga nggak bisa berkontribusi di masyarakat atau lingkunganmu, kamu juga mengalami kecemasan pada saat tidur atau overthinking, artinya kamu butuh bantuan profesional atau kamu harus ke seseorang yang bisa membantumu gitu. Itu. Oke.
Terima kasih banyak Kak Aci sudah meluangkan waktunya bersama Sultan TV untuk berbagi ilmu terkait dengan kesehatan mental begitu ya Kak Aci ya. Terkait juga tadi bahwa ada hal yang menarik juga bahwa ternyata orang tua ini sangat berpengaruh besar terhadap kesehatan mental anak-anaknya dan juga menjadi salah satu faktor juga ya Kak Aci ya untuk bagaimana kesehatan mental anak-anaknya itu terbangun. Terakhir apa Kak Aci yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita hari ini, silakan. Oke. Teman-teman sadari bahwa situasi yang kita hadapi akan berbeda-beda setiap harinya. Sadari kemampuan dan potensi kita. Terus apa yang bisa kamu lakukan kalau misalkan kamu dalam keadaan baik-baik aja. Terus bahwa jangan pernah merasa sendirian. Jangan pernah merasa kalau kamu sedih dan hanya kamu yang merasakan kesedihan itu. Enggak. Kamu bisa berbagi sama seseorang atau orang lain yang bisa menjadi teman ceritamu, yang bisa tanpa harus kamu takut untuk dijudge atau dihakimi pada saat kamu cerita. Mulai terbuka sama orang lain dan cari bantuan kalau kamu lagi nggak baik-baik aja. Sayangi dan hargai dirimu, bahwa dirimu itu sempurna, bahwa kamu itu istimewa dengan seapa adanya dirimu. Gitu. Oke, cukup Kak Aci? Cukup. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Kak Aci, Kak Aminah Putri Suwardi selaku Program Director Aku Temanmu. Sukses selalu, sehat-sehat selalu, dan semoga Aku Temanmu juga ini menjadi teman terbaik untuk mendengar keluhan-keluhan para remaja begitu ya Kak Aci ya. Amin, amin. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Kak Aci. Kak Dea. Ya. Ya. Baik, Mohon terima maaf kasih. kalau ada salah-salah kata dan kurangnya ya. Ya. Terima kasih banyak Kak Aci sekali lagi dan sukses untuk Aku Temanmu. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya semoga pembicaraan kita di pagi hari ini bisa memberikan manfaat dan juga bisa membuat kita lebih aware terhadap kesehatan mental kita masing-masing begitu ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Besok kita akan kembali lagi tentunya di jam yang sama dalam Talk Show Bincang ini jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Akhir kata, saya Dea Lintawangi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri dan narasumber saya Kak Aci juga pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.